Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang standar operasional bercerita. Yang beranggotakan yang pertama, Putri Melati, NIM 183131097. Yang kedua, Putri Puji Lestari, NIM 183131098. Yang ketiga, Aisyah Zamzami Nurlaila, NIM 183131100. Yang keempat, Irma Hastuti Febriani, NIM 183131101. Yang kelima, Oktaviana Nurumah Hidayati, NIM 183131102. Di sini, kelompok kami akan membahas materi yang pertama, persiapan sebelum cerita, yang kedua, teknik penyajian cerita, yang ketiga, teknik menghidupkan suasana bercerita, yang keempat, masalah seputar cerita, yang kelima, kegagalan dalam bercerita. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya, Putri Melati, akan menjelaskan tentang persiapan sebelum bercerita. Jadi, sebelum melakukan kegiatan bercerita, guru harus menetapkan rancangan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilalui dan dipersiapkan dalam bercerita. Langkah-langkah ini diperlukan agar penerapan pembelajaran melalui bercerita atau mendongeng dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah persiapan guru sebelum memulai bercerita. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Tujuan kegiatan bercerita ada dua, yaitu memberikan informasi tentang nilai-nilai sosial, moral, atau keagamaan. Dan tujuan yang kedua, memberikan hiburan kepada pendengarnya. Langkah kedua yaitu menetapkan bentuk cerita yang dipilih. Bentuk-bentuk cerita yang dipilih ini misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku atau menggunakan ilustrasi gambar atau menggunakan alat peraga dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam bercerita. Jadi, penggunaan alat dan bahan ini diperlukan agar kegiatan bercerita ini menjadi asik dan seru sehingga berkesan kepada pendengarnya dan orang-orang yang mendengar tidak akan merasa cepat bosan, terutama untuk anak-anak. Langkah yang keempat yaitu menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Jadi langkah-langkah rancangan kegiatan bercerita itu yang pertama mengkomunikasikan tujuan dan tema cerita, dan yang kedua mengatur tempat duduk. Mengapa tempat duduk perlu diatur? Karena setting yang bisa dipilih guru, anak ini bisa duduk melingkar di atas karpet atau duduk di kursi agar anak-anak nyaman dan dapat memperhatikan apa yang diceritakan oleh guru atau pendongeng. Nah, menurut Abdul Aziz Abdul Majid di dalam bukunya yang berjudul Mendidik dengan Cerita, langkah-langkah sebelum guru bercerita atau persiapan sebelum melakukan cerita adalah 1. Pemilihan cerita. Nah, dalam pemilihan cerita ini, guru sebaiknya dapat memilih cerita yang sesuai dengan kondisi jiwanya saat akan bercerita. Karena keadaan jiwa pendongeng atau guru yang akan bercerita akan berpengaruh pada setiap penceritaannya. Kedua, persiapan sebelum masuk kelas. Perlu diketahui bahwa setiap menit waktu yang digunakan untuk berpikir dan mengolah cerita sekaligus mempersiapkan sebelum pelajaran dimulai akan membantu dalam penyampaian cerita dengan mudah. Dengan persiapan sebelum masuk kelas, maka akan mampu merancang gambaran alur cerita secara jelas dan menyampaikan kalimat-kalimat yang akan disampaikan sebelum memasuki ke dalam kelas, sehingga ceritanya tersebut akan jelas dan tidak banyak berpikir saat menyampaikan cerita. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan posisi duduk siswa. Ada posisi duduk yang baik bagi para siswa atau peserta didik dalam mendengarkan cerita, yaitu dengan berkumpul mengelilingi guru dengan posisi setengah lingkaran atau mendekati setengah lingkaran. Jadi guru juga harus memastikan bahwa para peserta didiknya merasa bebas jiwanya dengan beberapa aturan tertentu di tempat duduk mereka dan membantu mereka memilih tempat duduk yang sesuai. Jadi, dalam setiap bercerita, perlu dipahami bahwa guru tidak harus selalu duduk di sepanjang bercerita, sebab alur kisah
Dalam cerita itu mengharuskannya pula untuk bergerak atau mengubah posisi duduk, dan terkadang juga mengharuskan pendidik atau pendongeng untuk berdiri dan berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Puji Lestari. Nah, di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik penyajian cerita ya teman-teman. Nah, teknik penyajian bercerita sendiri ini mengarahkan kepada pendidik bagaimana cara mengasah keterampilannya dalam bercerita, baik dalam olah vokal, olah gerak, bahasa, komunikasi maupun ekspresi. Nah, seorang pencerita atau pendongeng ini harus pandai-pandai dalam mengembangkan berbagai unsur penyajian cerita ya teman-teman. Adapun unsur penyajian cerita sendiri itu ada 7. Yang pertama itu narasi, yang kedua itu dialog, ketiga ekspresi, keempat visualisasi gerak maupun peragaan, kelima ilustrasi suara, keenam media atau alat gerak, yang terakhir itu ada teknik ilustrasi. Nah, dalam teknik ilustrasi ini nanti bisa diselingi lagu-lagu maupun permainan jika ada ya teman-teman. Kemudian dalam penyajian cerita ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya pikir, kemampuan bahasa, rentang konsentrasi, dan daya tangkap anak. Nah, rentang konsentrasi dan daya tangkap anak ini itu ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu usia di bawah 4 tahun. Nah, pada usia ini cerita yang disampaikan itu kurang lebih 7 menit ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada usia 4 sampai 8 tahun. Nah, waktu penyajian bercerita pada anak usia 4 sampai 8 tahun ini sekitar 10 sampai 15 menit karena pada usia ini itu anak kan konsentrasinya itu kadang masih kurang kuat gitu. Terus yang terakhir itu ada usia 8 sampai 12 tahun. Nah, waktu bercerita pada anak usia ini itu mencapai hingga 25 menit. Namun tidak menutup kemungkinan waktu bercerita menjadi panjang jika konsentrasi dan daya tangkap anak yang dirangsang anak dalam penampilan bercerita itu baik maupun humoris. Jadi semisal pencerita dalam menyampaikan cerita itu berceritanya dengan baik maupun humoris, tidak akan memungkinkan waktu berceritanya itu sedikit ya teman-teman, karena kan terlalu seru sehingga anak itu juga senang dalam mendengarkan ceritanya. Kemudian ada beberapa teknik dalam bercerita. Nah, yang pertama itu bercerita dengan alat peraga buku bercerita. Nah, pada alat peraga buku bercerita ini anak mudah bosan dan anak tidak tertarik ya teman-teman, karena dalam penyajian cerita ini pun seperti kita bercerita pada umumnya, jadi terlalu monoton bagi anak. Kemudian bercerita dengan ilustrasi gambar. Nah, dalam penggunaan gambar di sini itu digunakan untuk memperjelas pesan-pesan pada cerita. Selain itu juga dapat memudahkan anak dalam memahami makna dalam cerita yang disampaikan. Nah, dengan penggunaan gambar ini dapat menarik perhatian anak sehingga anak mau mendengarkannya dan anak tidak mudah bosan. Kemudian yang ketiga itu ada bercerita dengan menggunakan alat peraga boneka. Nah, dalam bercerita menggunakan alat peraga boneka ini dapat memudahkan anak dalam mengikuti alur cerita dan anak tahu mana tokoh yang tadi sedang bercerita atau sedang berbicara. Kemudian anak juga dapat mengetahui isi pembicaraannya dan anak juga mengetahui sikap maupun perilaku pada setiap tokoh. Kemudian yang terakhir itu ada bercerita sambil memainkan jari-jari tangan. Nah, ketika pendongeng atau guru bercerita, guru tersebut dapat menceritakan dengan memainkan jari-jari tangannya, seperti mengepalkan tangan, merentangkan jari-jari, kemudian bertepuk tangan, dan lain-lain. Bercerita dengan memainkan jari-jari tangan ini dapat disesuaikan dengan cerita dan kreativitas pencerita. Jadi kita sebagai pencerita atau pendongeng, kita itu wajib sebaik mungkin
kita menceritakan cerita itu dengan baik, terus dengan humoris, dan kita juga wajib membangunkan suasana sehingga anak itu tidak mudah bosan dan anak itu tertarik dengan cerita yang kita sampaikan. Gitu ya teman-teman. Baiklah, saya Aisyah Zamzami Nurlaila akan melanjutkan penjelasan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik menghidupkan suasana bercerita. Menurut Musfiroh, ada beberapa cara atau teknik dalam menghidupkan suasana bercerita, sehingga anak tidak merasa jenuh dengan isi cerita. Teknik tersebut adalah yang pertama yaitu mengoptimalkan dialog dan klimaks cerita. Untuk mengoptimalkan dialog cerita, guru harus memiliki kemampuan mengubah-ubah suara tokoh dan klimaks cerita menggambarkan peristiwa, adegan, atau suasana yang membangkitkan ketegangan. Untuk itu, guru perlu menggunakan teknik klimaks bertutur. Teknik klimaks bertutur yaitu semakin cepat, semakin kuat, dan semakin tajam. Yang kedua yaitu membangkitkan humor. Kemunculan humor sangat diperlukan, tetapi kadar yang dibutuhkan tidak banyak. Terlalu banyak memunculkan humor justru akan menyita perhatian anak dan menjadikan cerita kehilangan daya lekatnya pada anak. Anak-anak akan lebih tertarik pada leluconnya daripada isi cerita yang disampaikan. Yang ketiga yaitu melibatkan anak dalam cerita. Keterlibatan anak dalam cerita ini dapat berupa penyebutan nama, pemberian pertanyaan, teguran, dan sapaan. Keterlibatan tersebut membuat anak merasa dihargai dan diakui keberadaannya di dalam dunia cerita. Yang keempat yaitu improvisasi dan adaptasi. Improvisasi diartikan sebagai kreativitas spontan yang dilakukan guru saat bercerita tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Improvisasi yang dapat dilakukan guru antara lain yaitu menciptakan humor, menegur, menyapa anak, memberikan pertanyaan, mengajak bernyanyi bersama, menyentuh pundak anak, dan mengubah akhir cerita dari yang sedih menjadi kejutan yang menyenangkan. Improvisasi sebaiknya tidak dipersiapkan, tetapi melihat pada kebutuhan pendengar. Jika anak-anak mulai jenuh, jika suasana tampak tegang, jika udara tampak panas, dan yang lain-lain. Sedangkan adaptasi merupakan usaha menyesuaikan atau mengubah teks karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kelima yaitu mengoptimalkan alat peraga. Dengan alat bantu yang dimanfaatkan secara maksimal, aktivitas bercerita menjadi lebih menyenangkan. Media dapat menghidupkan suasana cerita karena media memiliki pesona di hadapan anak. Bagi anak-anak yang belum memiliki pengetahuan tentang dunia yang memadai, kehadiran alat bantu menjadi sangat berarti untuk mengkonstruksi kembali jalan cerita yang mereka simak. Kehadiran alat bantu menjadi sumber kedua bagi anak untuk menganalisis fakta-fakta cerita. Alat bantu berfungsi sebagai pengait antara bentuk dan makna cerita, antara kata-kata dan makna yang tersimpan di dalamnya. Yang terakhir yaitu berolah vokal dan mimik. Kendala terbesar guru dalam bercerita adalah olah vokal atau suara. Keterbatasan mereka berolah vokal dan menghasilkan variasi suara yang memerankan tokoh-tokoh cerita. Akibatnya, cerita yang mereka sajikan cenderung datar, monoton, dan tidak mampu menampilkan perbedaan karakter. Astuti Febriani, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah seputar cerita. Menurut Skinner, dalam teori behaviorisme, mengungkapkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh anak usia dini dalam kegiatan bercerita, yaitu anak dapat mengungkapkan kembali isi cerita, anak dapat menyebutkan tokoh dan watak pelaku cerita, anak dapat menyusun alur cerita dari awal sampai akhir. Hal ini juga harus diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Namun, terdapat beberapa kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada. Adapun masalah-masalah seputar cerita untuk anak usia dini, baik dari segi guru maupun peserta didik dan ceritanya itu sendiri. Dari segi guru
Yang pertama adalah guru menggunakan metode yang membosankan atau kurang kreatif dalam pembelajaran bahasa. Nah, di sini guru lebih sering menggunakan storytelling dengan menggunakan buku. Hal ini membuat anak bosan dan cenderung pindah tempat duduknya. Yang kedua, guru belum menggunakan media yang bervariatif dalam pengembangan menyampaikan sebuah cerita. Hal ini terlihat masih banyak anak yang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan seorang guru dan tidak dapat menceritakan kembali tentang isi ceritanya. Kemudian untuk yang nomor 3, guru tidak menguasai strategi dan macam-macam teknik bercerita untuk anak usia dini sehingga membuat anak menjadi mudah bosan dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi, saat guru menceritakan itu juga harus tahu tentang strategi dan macam-macam teknik untuk bercerita anak usia dini. Poin kedua yaitu dari segi peserta didik. Anak usia dini itu memiliki konsentrasi yang sangat singkat. Anak usia dini mampu memiliki konsentrasi selama 10-15 menit saja. Sebagian besar anak yang kurang dapat memperhatikan ketika guru sedang menyampaikan cerita. Sehingga banyak anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan tidak dapat menceritakan kembali isi ceritanya. Anak tidak dapat memahami yang akan dilakukan karena anak terlihat tidak dapat secara langsung melakukan aktivitasnya. Untuk dari segi ceritanya itu sendiri, masalah yang timbul adalah tokoh dalam cerita itu ambigu, yang tidak sesuai dengan karakternya sehingga anak akan merasa bingung dan dapat merusak imajinasinya anak. Untuk yang kedua, tokoh cerita yang terlalu banyak. Untuk anak usia dini, tokoh dalam sebuah cerita harus diperhatikan dan disesuaikan dengan usia anak. Ada beberapa ketentuan mengenai tokoh yang disajikan. Tokoh-tokoh yang diberikan kepada peserta didik perlu dibatasi tujuannya agar anak dapat mengenali tokoh dan memperoleh pesan cerita dengan maksimal dan anak tidak bingung. Saya Oktaviana Nurul Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegagalan dalam bercerita. Yang menyebabkan kegagalan dalam bercerita diantaranya, yang pertama, pendidik biasanya menceritakan sesuatu hal tidak sesuai dengan lingkungan dan keberadaan anak, maka membuat anak tidak fokus dalam mendengarkan bercerita yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, yaitu cerita yang disampaikan oleh pendidik belum memenuhi syarat yang terdapat di nilai moral dan tujuan pengembangan bahasa anak. Jadi, anak akan lebih susah untuk memahami kosakata yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, pendidik bercerita tidak sesuai dengan kemampuan perkembangan bahasa anak, jadi pendidik harus bisa menguasai dan mengetahui usia anak dalam mendengarkan ceritanya. Yang keempat, pendidik belum sepenuhnya mengetahui isi tema atau teks yang akan disampaikan, sehingga menyebabkan cerita tidak akan tersampaikan kepada anak. Yang selanjutnya yaitu untuk mencapai keberhasilan dalam bercerita, maka ada 2 faktor yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik. Di antaranya yaitu yang pertama, menyiapkan naskah atau skenario. Yang kedua, menyiapkan sinopsis atau kerangka. Jadi, menyiapkan naskah atau skenario memang diperlukan karena sumber cerita yang telah ada itu terdapat dalam skenario atau naskah. Lalu juga mengarang cerita sendiri dengan kosakata dan tema yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua yaitu menyiapkan sinopsis atau kerangka. Jadi, secara garis besar, unsur-unsur penyajian cerita yang harus dikombinasikan secara proporsional yaitu menyiapkan sinopsis atau kerangka. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.